Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Pesona Inspira. Halo, selamat apa ya? Malam. Aku mau bilang malam tapi nanti di YouTube nontonnya pagi. Oh iya. Ya gimana dong? Pokoknya ya selamat happy lah pastinya ya. Apapun keadaannya, apapun cuacanya kita harus happy ya, kan. Karena berhari-hari ini tuh Wonosobo udah diguyur hujan sepanjang hari ya. Iya, betul sekali. Ya, kalau kita biasanya hujan kita nikmatin gitu. Kalau Mita di luar hujan, hatinya juga hujan. Iya, gitu hujan kan. terus berarti ya. Tapi ya udah, yang penting Mita selalu happy. Iya, harus dong, apalagi malam ini juga aku happy banget karena Female Talks kali ini kehadiran narasumber yang keren banget lah pastinya. Dan seperti biasa setiap 2 minggu sekali Female Talks akan akan siaran bareng sama Suara Disabilitas dari Yayasan kerjasama dari Yayasan Karya Bakti atau Don Bosco. Tapi malam ini kita tadi udah sama narasumber keren nih. Iya, jadi aku udah biasanya happy, hari ini tambah happy lagi gitu. Ada siapa sih di studio? Ya, halo, aku mau menyapa Ibu dulu yang cantik. Ada Ibu Heni. Ibu Heni adalah Kabid Sosial dari Dinas Sosial dan PMD ya Bu ya? Iya betul. Iya, halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Pelangi. Selamat malam Pesona Inspira semua dimanapun Anda berada. Iya, apa kabar Ibu, sehat? Baik Mbak, di tengah guyuran hujan kita tetap harus sehat. Iya, benar banget. Oke, satu lagi nih, mungkin Mita mau menyapa nih. Iya, kalau Pelangi udah menyapa ibu yang cantik, aku mau menyapa mas-mas ya. Iya. Ini terlihat mas-mas walaupun mungkin sebenarnya sudah om-om ya kan. Oke, saya sama juga ada pekerja sosial atau Peksos dari Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, ada Mas Andreas Bima. Halo Mas Bima, apa kabar? Halo, Pesona Inspira, Mbak Pelangi, Mbak Mita. Sehat selalu meskipun hujan melanda. Yang penting tidak sedih. Ya cukup langit aja yang bersedih ya kan. Kita harus happy ya. Betul banget. Nah, ini malam ini kita mau ngobrol ya kayak biasa. Tentu aja karena namanya Suara Disabilitas, kita nggak jauh-jauh ngobrolin soal disabilitas. Nah, ini kita sudah sama teman-teman dari Dinsos. Ibu, saya sebut teman nggak apa-apa ya Bu? Kan masih muda Ibu ya. Kita semua berkawan dan berteman. Iya. Ya, jadi tema malam hari ini adalah Latih Adikku, layanan khusus terapi bagi penyandang disabilitas gitu. Nah ini ini jadi ada layanan khusus terapi gitu ya di betul Wonosobo. banget. Ya, untuk teman-teman yang menyandang disabilitas gitu. Mungkin siapa dulu nih? Aku mau tanya soal yang ini, yang kondisi masyarakat disabilitas di Wonosobo. Mungkin bisa Mas Bima lebih atau paham ya. Bu Heni bisa menjelaskan nih gimana sih kondisi masyarakat disabilitas di Wonosobo. Oke, Bu Kapi dulu atau saya? Ya monggo, kita semua kita ngobrol ya. Jadi menarik, Pesona Inspira dan juga Mbak Pelangi, Mbak Mita berbicara mengenai disabilitas. Mungkin kita di Dinsos PMD itu juga menjadi sahabat, bukan berarti kemudian mereka itu adalah kelompok sasaran yang harus kita berikan sesuatu hal gitu loh. Tapi kita bergerak bersama, artinya kita bekerja bukan untuk disabilitas tapi bekerja bersama disabilitas. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai permasalahan disabilitas dan juga dikaitkan dengan tema kita malam ini terkait dengan Latih Adikku, jadi permasalahan utama adalah disabilitas dan juga kemiskinan. Nah, disability and poverty adalah menjadi sebuah dua domain permasalahan yang memang ini juga cukup kompleks gitu loh. Nah, kenapa kemudian hal ini yang permasalahan ini melatar belakangi Dinsos PMD itu memiliki program kolaborasi Latih Adikku. Nah, nanti sobat Pesona Inspira juga penasaran kayak apa nanti Bu Kabid akan cerita banyak terkait dengan kebijakan itu. Jadi permasalahan disabilitas dan juga kemiskinan itu kemudian kita wujudkan dari program Latih Adikku itu. Jadi penyandang disabilitas itu kan banyak, Mbak.
ragamnya itu banyak gitu loh. Nah, salah satunya adalah penyandang disabilitas berat atau multidisabilitas atau disabilitas ganda. Jadi seseorang yang mengalami kekurangan atau hambatan terkait dengan kekurangan dari jenis ragam yang tidak satu saja, melainkan lebih dari satu gitu. Makanya disebutnya multidisabilitas atau disabilitas ganda. Dan kemudian kondisinya itu, derajat kedisabilitasannya itu cukup berat. Jadi mereka itu kemudian untuk melakukan aktivitas harus dibantu orang lain. Nah, seperti cerebral palsy, kemudian paraplegi dan sebagainya. Dia itu kemudian aktivitasnya hanya berbaring di rumah gitu loh, di kamar gitu loh. Nah, artinya seperti makan, kemudian dia untuk bersih-bersih dan sebagainya harus dibantu, biasanya sama ibunya atau bapaknya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai kebutuhan, mereka itu juga butuh kebutuhan terapi. Nah, terapi itu biasanya kalau para penyandang disabilitas berat khususnya adalah cerebral palsy, itu badannya kaku-kaku gitu loh. Nah, mereka itu harus diberikan terapi agar kekakuan di dalam fungsi geraknya itu bisa berkurang gitu loh. Nah, sedangkan untuk kita mengakses layanan terapi kalau ke fasilitas kesehatan tentu itu kan pasti ada biaya gitu loh. Tidak semua bisa tercover pembiayaan itu gitu, dan juga untuk akomodasi transportasi gitu kan juga mereka juga kesusahan. Jadi fokus kita lebih kepada penyandang disabilitas berat tapi yang lingkupnya di wilayah yang terluar gitu loh, di desa-desa. Kita cukup terbayang lah. Oke, kalau disabilitas berat yang ya sorry itu sih ada di keluarga yang mampu gitu loh. Oke, dia mungkin bisa terlayani gitu loh. Tapi kalau mungkin dia di lingkungan terluar, terus non sewu seperti orang tuanya itu dari keluarga prasejahtera, kan kebayang untuk makan aja susah, boro-boro gitu kan, untuk bisa dia terapi. Jadi Dinsos PMD hadir di situ, hadir untuk bisa mereka pun berhak memperoleh akses untuk terapi gitu Mbak. Ceritanya kalau kondisi disabilitas di Wonosobo khususnya tema kita malam ini ya. Gitu. Itu kalau paling banyak tuh di daerah mana Mas, atau sebarannya itu gitu? Tersebar sih Mbak, tersebar di 15 kecamatan ya. Pasti ada, dan juga tidak ada yang kemudian mengerucut di salah satu kecamatan itu tidak. Jadi tersebar gitu. Wow. Tapi gitu. Banyak ya Mas ya kira-kira Mas? Banyak, dan artinya kita juga sudah open ya untuk layanan terapi itu juga banyak tuh yang DM Dinsos PMD, ini ada seperti yang tanya, penasaran gitu kan. Dan beberapa kita juga mengakses itu dari kita kan juga punya tenaga sosial yang ada di kecamatan yaitu TKSK ataupun pilar sosial PKH, kemudian Karang Taruna, Puskesos gitu kan, PSM juga kita punya. Informasi itu juga terkopi oleh mereka-mereka. Jadi itu kemudian informasinya tersampaikan kepada si usernya itu, penerima manfaat itu kemudian bisa terlayani gitu. Gitu ya gitu, Mbak. Ya. Jadi kondisi disabilitas di Wonosobo ini ya itu tadi nggak cuman yang mungkin disabilitas kayak tuli, terus juga tunadaksa dan lain sebagainya, tapi ini kayak yang cerebral palsy juga ternyata ada. Nah, ini sebelum ada latih adiku nih, apakah memang tidak ada kayak jaminan kesehatan BPJS atau lain sebagainya untuk terapi mereka ini gitu? Nah, sebenarnya gini, kita berdasarkan ini ya, studi kita di lapangan, informasi yang kita ambil gitu loh. Nah, kita sebagai informasi ya, ini kita itu punya yang namanya Family Support Group. Itu jadi kelompok dukungan keluarga, itu isinya adalah orang tua yang memiliki anak dengan kedisabilitasan berat. Itu di Wonosobo itu kita menginisiasi kolaborasi dari NGO itu namanya UCP, United Cerebral Palsy Jogja. Nah, itu berhasil kita menginisiasi, sudah ada 9 kelompok dari 15 kecamatan di Wonosobo. Nah, itu kemudian embrio kelompoknya mereka itu berkumpul rutin setiap bulannya ya untuk sharing lah, saling menguatkan. Dan juga di situ kita Dinsos PMD juga mengintervensi terkait dengan pola penguatan ekonomi. Nah, jadi ini programnya disabilitas berat yang memang dia itu sudah secara aktivitas itu sudah tidak bisa dikembangkan, yang kita tembak intervensinya adalah keluarga. Jadi ada yang bilang memang tanggungan dari
seseorang yang ada di keluarga yang mengalami disabilitas berat itu kebutuhannya itu bisa berkali-kali lipat, bisa 3 kali lipat. Kebayang. Yang pertama adalah disabilitas berat jelas butuh popok, butuh susu, butuh makan dan sebagainya. Nah, tetapi dia juga butuh untuk pendampingan orang yang harus standby gitu loh. Nah, orang tua yang harusnya dia bekerja dan sebagainya, dia kan waktunya tersita tuh. Nah, artinya jadi secara logika itu 2 itu sudah menjadi memperberat untuk dia penguatan ekonominya gitu loh. Nah, jadi melalui FSG itu Dinsos PMD itu kemudian mengintervensi, memberikan keterampilan dan juga stimulan usaha yang bisa dilakukan si orang tua disabilitas itu yang bisa dijalankan di rumah. Misalkan kita pernah membuat ini ya Bu Kabid, membuat sabun itu di Watu Malang, kemudian kita mengakses stimulan usaha ekonomi produktif yaitu warung kelontong. Jadi si ibunya si yang anaknya disabilitas itu sambil nunggu anaknya juga dia jualan di rumah gitu dan sebagainya. Nah, artinya kemudian menjadi apa ya, sebuah kompleksitas lah permasalahan itu. Dan ketika berbicara tadi mungkin bagaimana sih untuk pelayanan kesehatannya dan sebagainya untuk akses terapi. Jadi kita kemudian tanya-tanya tuh di 9 FSG yang ada gitu kan. Kalau yang mampu mereka larinya malah ke RSJ gitu loh, karena di sana punya unit layanan yang memang terapi itu kan kalau disabilitas itu kan kekhususannya ada gitu loh. Nah, jadi mereka lari di sana. Nah, sedangkan kalau untuk terapi yang memang yang ada di Vaskes di Wonosobo itu beberapa part itu tidak bisa tercover dari BPJS. Nah, artinya kita hadir di situ gitu loh. Gitu Mbak. Jadi emang kalau biasanya tuh emang dikaitkan sama ini ya Mas, masalah ekonomi yang gak akan jauh-jauh dari situ betul, ya. Betul. Keren sih tapi gitu, gitu Mbak. Jadi kita latar belakang itu yang kemudian kita juga bergerak gitu kan. Apalagi tadi posisi sulit juga gitu ya, harus bekerja tapi juga harus standby mendampingi disabilitas gitu. Kalau cerebral palsy itu yang gimana sih Mas? Cerebral palsy itu kan dia itu mengalami kerusakan sebenarnya dari saraf ya, saraf kemudian berpengaruh ke anggota gerak gitu loh. Nah, kemudian secara saraf itu kemudian dia ada gangguan. Misalnya kalau yang berat ya, derajat kedisabilitas berat itu biasanya yang tangannya gini kaku gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi seru lah ya untuk kayak menyelami disabilitas di Wonosobo itu ada berbagai persoalan gitu. Oke, nah tadi Bima nih nyebutin ada yang DM juga di Dinsos PMD gitu ya di akun Instagram. Nah, biasanya nih Bu Heni nih. Iya, nih kalau misalnya ada laporan gitu ya, ada aduan gitu dari masyarakat terkait disabilitas khususnya gitu. Ini biasanya tindakannya itu seperti apa nih? Baik. Mungkin sebelum ke aduan nih Mbak Mita, tadi melanjutkan yang Mas Bima dulu ya. Oke, siap. Kebetulan kan memang kita Dinas Sosial Kabupaten Kota yang sudah ada layanan terapi, mengulas dari awal tadi. Sebenarnya baru ada beberapa ya, ada kalau nggak salah itu di bawah wilayah kerjanya dari Sentra Kartini Kementerian Sosial yang ada di Temanggung itu baru 3 kabupaten. Salah satunya adalah Wonosobo. Nah, sebenarnya itu proyek Latih Adikku bukan proyek ya, sebenarnya itu ada inovasi dari teman-teman di Sentra Kartini Temanggung. Terus kita di Kabupaten Wonosobo itu mencoba mengadopsi dan kebetulan sangat disupport oleh Kementerian Sosial. Semua peralatan kita dikasih ya Mas, dikasih. Terus nah mulai dari situ kita memang sudah open launching ya. Itu pada tanggal 3 kalau nggak salah, saya lupa tanggal 3. Terus nah sejak itu Mbak banyak aduan masuk ke DM, bukan aduan ya, bertanya informasi gimana cara daftar, terus persyaratannya apa, karena memang sebenarnya kalau masalah terapi itu kan kompleks ya, tidak hanya satu jenis terapi, karena di situ selain tadi yang cerebral palsy itu dampaknya kan banyak, mungkin tidak bisa jalan karena otot kakinya, motoriknya itu lemah, terus nanti larinya ke bicara, tidak bisa bicara gitu kan, makanya butuh terapi bicara. Terus juga motoriknya masih lemah, maka kenapa harus latihan okupasi. Nah, secara fisik butuh fisioterapi, artinya 3
layanan terapi itu terintegrasi jadi satu lah. Tetapi memang kesulitannya kami nanti ini mungkin kedepannya kami sedang mengusahakan karena memang dengan keterbatasan SDM. Artinya di Wonosobo pun masih kesulitan untuk mencari terapis bicara dan juga terapis okupasi. Dan saat ini kami hanya bisa melayani di fisioterapi dan kebetulan kami sudah ada kerjasama juga terkait untuk fisioterapi dan nanti kedepannya kami juga akan berusaha untuk kerjasama terkait SDM-nya, penyediaan SDM dengan Sentra Kartini yang ada di Temanggung. Terus terkait yang aduan yang tadi Mbak Mita tanyakan, iya kalau aduan itu selalu namanya kita pasti ada ya setiap saat yang aduan gabungnya dengan PMD lagi, waduh terkait aduan bansos, aduan pengelolaan keuangan desa. Kita mengadunya ke siapa nih, Bu? Kita mengadunya ke siapa? Kenapa hari ini pun kita malam-malam pun kita standby. Tadi ada Bu ODGJ ngamuk, waduh. Tadi sebelum berangkat ke sini juga ada ODGJ ngamuk seperti apa? Padahal kita kan keterbatasan juga. Kita hanya ada layanan shelter, 2 ruang isolasi. Kemarin pernah ya sampai bertengkar rusak kayak gitu. Nah, barusan juga ya seperti itu. Ini gimana ngamuk, nangis, ibunya datang nangis. Kami tadi pagi mau periksa ditolak sama rumah sakit. Tadi kalau Mbak Pelangi kalau BPJS mereka nggak punya BPJS atau mungkin BPJS mandiri yang tidak kuat ngiur. Nah itulah liniernya dengan kemiskinan jelas. Karena kemiskinan itu keterbatasan semuanya. Jadi masyarakat itu tidak bisa mendapatkan layanan yang seharusnya memang mereka dapatkan, tapi karena tingkat ekonomi yang kurang sejahtera, akhirnya layanan tersebut mereka tidak dapatkan. Sementara program pemerintah belum bisa mencakup ke masyarakat semuanya. Seperti itu, Mbak. Wow. Luar biasa nih, kita kasih aplaus dulu nih buat teman-teman Dinsos PMD yang selalu siap sedia menerima aduan. Iya, kayaknya hari-harinya nggak 24 jam tapi 27 atau 28 jam ya. Kayaknya 24 jam kurang gitu ya Bu ya. Harus menamai Mbak Mita. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan obrolan yang lebih seru lagi tentunya. Jadi Pesona Inspira jangan kemana-mana, tetap di 92,1 Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih bareng Mita dan juga Pelangi. Dan juga ada narasumber yang dari tadi kita asik banget ngobrolnya ya. Kayak kita tuh menyimak dan kita kayak mencoba ingin masuk ke dalam dimensi itu. Maksudnya dimensi yang kita ini loh, gimana untuk menangani ini loh, ya kan? Permasalahan sosial gitu. Benar. Jadi kayak wah nih kalau gimana sih rasanya kalau pas lagi santuy terus ada aduan gitu misalnya. Kalau aku juga sebenarnya jiwa sosialnya tinggi, apalagi panjat sosial. Iya. Pansos, ya. Dan penasaran juga nih kalau pas misalnya ada ODGJ ngamuk gitu, terus apa yang harus dilakukan gitu. Biasanya kan kita takut ya. Nah, teman-teman Dinsos mungkin harus punya nyali yang tinggi juga nih karena biasanya nanganin ODGJ juga gitu kan. Nggak sih Bu, harus punya nyali yang tinggi gitu nggak sih? Kayaknya perlu doa yang uji kuat. Nyali. Uji nyali. Tapi untung kalau ODGJ sekarang kan di Kabupaten Wonosobo sudah ada timnya, Mbak. Jadi namanya itu Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat. Dan itu adalah sebenarnya leading sektornya ada Dinas Kesehatan dan kita memang mensupport di situ, didukung dari OPD-OPD yang lain karena memang penanganan terkait dengan ODGJ itu tidak bisa selesai di satu dinas. Iya, jadi harus ada kolaborasi gitu ya. Oke. Nah Bu, ini kan Dinsos PMD itu punya peran banyak ya, maksudnya dalam menangani disabilitas gitu. Dan salah satu inovasi yang tadi kita udah singgung sedikit itu ada Latih Adikku nih untuk terapi bagi teman-teman disabilitas. Mungkin bisa diceritakan Bu, itu awalnya gimana, terus berdirinya kapan gitu, kalau nggak salah baru di launching beberapa waktu lalu gitu. Ya, baik. Mungkin sedikit menyapa teman-teman yang di Sentra Kartini. Kami sebenarnya juga mengucapkan terima kasih karena memang Wonosobo menjadi salah satu salah satu pilot project terkait dengan Latih Adikku, dan alhamdulillah masyarakat Wonosobo menyambut dengan antusias. Buktinya kita udah jalan ya. Seminggu kita layannya 4 kali, Mbak. Karena memang dengan keterbatasan SDM-nya juga. Terus sehari itu melayani 4 sampai 5. Jadi circle-nya itu seminggu 1 PM itu 1 penerima manfaat
itu 2 kali layanannya, terus nanti berulang di minggu selanjutnya, dan berarti kita kalau 5 kali 4 udah 20 ya, 20 PM itu masih juga yang banyak mau daftar, tapi memang kami juga keterbatasan, dan mereka kenapa datang ke kami nyambung lagi karena layanan di kami itu sifatnya gratis, tidak ada biaya sama sekali, dan tentunya kami dikerjakan oleh tenaga fisioterapi yang memang sudah ada izin profesi, profesional gitu ya. Nah ini syaratnya nih apa aja nih biar bisa mendapatkan pelayanan terapi gratis gitu? Mungkin adakah syarat-syarat tertentu, misalnya memang dari keluarga yang backgroundnya mohon maaf ini kurang mampu dan lain sebagainya gitu? Ya tadi di awal ya Mas Bima sudah nyinggung terkait dengan FSG Family Support Group. Itu salah satunya memang datang dari keluarga yang itu yang sudah di binaan ya, bukan binaan. Artinya memang sudah tergabung di dalam itu ya, di dalamnya. FSG. Jadi lebih kita mudah ya untuk mengidentifikasi. Nah, untuk yang baru-baru yang banyak itu justru pinginnya pada terapi bicara, Mbak. Nah, kami juga belum ada untuk terapinya, tapi insya Allah kedepannya kami usahakan untuk kerjasama dengan Kementerian Sosial. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Bima, Mbak. Ya itu Mbak, tadi jadi takutnya ketika kita blow up, wah Dinsos melayani terapi gratis itu, bisa kita kebayang gitu nanti jadi puskesmas gitu. Nanti antrinya sampai Kominfo nanti biar masuk di Pesona FM dulu. Nah jadi artinya tadi yang disampaikan Bu Kabid, jadi kita terfokus itu biar apa yang menjadi layanan kita itu terorganisir dan juga ada alurnya gitu loh. Jadi ketika kita membina kelompok FSG itu, di sisi lain kita membina pemberdayaan sosialnya melalui orang tuanya itu yang kita kasih, yang tadi kita ngobrolin itu, dikasih keterampilan dan sebagainya, penguatan ekonomi. Tapi si anaknya itu juga kita intervensinya adalah itu ke layanan terapinya, hak untuk dia mendapatkan terapi itu kita penuhi juga gitu Mbak. Dan juga kita berikan fasilitasi transportasi ya Bu ya. Jadi kebayang Mbak, kayak misalkan tadi ada satu anak itu dari Ndronduwur, dia itu mesen ojek, PP itu 50.000, hujan-hujan dan sebagainya gitu kan. Kebayang Mbak, dia dari kalangan prasejahtera ya Mbak, kurang mampu, mohon maaf. Nah artinya kan harusnya pemerintah hadir gitu Mbak, hadir. Yang pertama dia juga sudah menerima kondisi bahwa anaknya itu disabilitas itu tidak mudah gitu loh, disabilitas berat lagi ya. Yang kedua dia juga harus memastikan untuk layanan pada anaknya itu juga harus terpenuhi gitu kan, jauh-jauh ke Dinsos gitu kan, mengeluarkan biaya dan sebagainya, itu kan kebayang. Ya, artinya pemerintah itu mengupayakan seperti itu juga dalam artian tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara total, tetapi meringankan gitu loh, meringankan dari beban mereka gitu Mbak, gitu. Iya, ini kan tadi untuk perjalanannya kan bisa sampai memakan waktu juga biaya gitu ya. Apakah mungkin rencana ke depan ada home visit atau home care nggak sih untuk lebih memudahkan juga gitu? Rencana ya Bu, mungkin kalau sarpras kita memang sudah memenuhi, kenapa tidak gitu loh, kita jemput bola ke sana kayak misalkan Capil itu kalau penekaman iktp bisa ke sana, tapi artinya ya ibarat orang berjalan itu kita sedang merangkak dulu gitu loh. Merangkak dulu. Nanti ke depan semoga dukungan dari semua pihak kita bisa itu ya Bu, berkembang gitu. Ini BTW lokasinya di mana? Apakah di kantor Dinsos atau bisa mampir ke kantin kita boleh nanti kalau sambil antri nungguin haus lapar gitu bisa, silakan Bu. Ada Besti Cafe. iklan. Ya, artinya untuk lokasi memang kami ada di lingkungan Dinas Sosial PMD. Tepatnya di belakang fotokopi, di bawahnya kita bidang sosial, pas tikungan sebelahnya CRA. Kita nggak enak ya mau bilang ini ada iklan kan yang mana kayak gitu. Nah kebetulan kami juga numpang iklan sedikit, mungkin buat sahabat Inspira yang kapan-kapan datang ke kota, monggo silahkan bisa mampir di tempat kami. Ini inisiatif komplit ya Bu ya. Kalau ini inovasinya Bukadis kami memang hebat. Jadi idenya itu selalu ada. Nah kebetulan memang konsepnya benar. Sambil antri kita nyediain kafe, padahal yang dijual apa Mas? Komplit. Ya di situ ada Besti Cafe, silahkan bisa mampir ke sana. Kalau keluarga yang sedang mengantar
anaknya untuk terapi, bisa juga Ngopi kita dulu. enjoy asik di situlah seperti itu. Oke, Iya, jadi pokoknya yang mau pijat jangan sampai salah masuk ya kan. Pijat Salah terapi pintu. itu, Oh, salah iya. pintu. Yang nunggu. Itu kode ya. Oke, berarti bukanya dari hari Yang Senin, buka Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, jamnya Jamnya kita pagi sampai jam 12. pagi. Untuk jam, apanya ini? Untuk terapinya. terapinya. Untuk terapinya dong. Aku Kirain kafenya. maunya gitu. Kafenya. Bentar, Laris. kafenya bentar dulu. Siap. Kalau terapinya nih Bu? Kita mulai jam 8 sampai jam 12. 8 Jam 12 sampai setiap hari. Tapi harus seandainya mau di luar jam itu bisa janjian dulu Oh, sama janjian terapisnya. dulu. Ya. Oke. Oke, terapisnya ada berapa nih? Baru satu, Mbak. Oh, baru Makanya satu. Kalau ada yang berminat. Kita waiting list dulu. Waiting. Oke. Iya, wah. dan ini kalau misalnya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 itu biasanya pasiennya atau mungkin yang terapi ini banyak nggak sih? Sehari itu 5 orang. Sehari Sehari 5 lima orang. orang. Itu harus dengan booking dulu misalnya janjian dulu atau gimana nih? Kebetulan kalau yang sudah ada yang Sudah terprogram ya, Bu, ya? Oh, sudah. Jadi kalau ada yang baru itu nanti kita buatkan jadwal. Oh, jadwal. Oke. Namanya kalau kita terapi itu kan tidak boleh putus. Ya. Jadi rutin, terus menerus, tidak boleh putus. Kalau putus nanti mengulang dari awal. Oh, oke. Gitu. Jadi iya, memang iya. harus rutin ya. Harus rutin. Ada jadwalnya. Jadi nggak kayak yang di puskesmas antri gitu. Sudah ada jadwalnya sendiri. Ini cepet-cepetan datangnya subuh gitu ya. Udah ada ini jadwalnya. udah Dapatnya bisa. habis duhur. Iya, tapi kak gimana? Siapa dulu? Ya udah kamu dulu deh. Jadi lupa nih. Aku juga lupa lagi. Oke, artinya nih kalau misalnya mau terapi udah ada jadwalnya Ya. dulu dari Senin sampai Jumat dan ini terapisnya baru satu, jadi ya harus Harus bersabar gitu ya. gitu ya. Nah, untuk cafe bestie juga nih, apakah ini yang harus berbestie atau kita jadi bestie nggak sih? Gitu. Yang nggak bestie jadi bestie ya. Ini juga kabarnya di sana juga memberdayakan disabilitas juga gitu ya. Oh, Jadi yang gitu ya. masak, terus ada beberapa produk-produk jajannya itu memang dari disabilitas. Kok aku nggak diajakin sih Mitul waktu itu? Emang kamu yang kalau ngaku bestie harusnya ikut sih. kamu nggak ngajakin? Aku udah ngajakin. Enggak bestie ini diragukan. Oke, nanti kita kapan-kapan main Ke sana dong. Sana Iya. ya. Iya, siap. Kalau aku sih siap. udah, kamu harus. Oh iya ya, besok ya. Ya aku temenin. aku tapi di gratis ya. Oh iya, mie ayam kan. Oke. Iya benar. Oke, Bu, Iya, kalau sampai nggak dijawab nih ya. Oh iya, Bingung belum Iya, dijawab. memang benar yang tadi Mbak Mita sampaikan itu. Sebenarnya Bestie Cafe itu asal mulanya itu memang kita ingin memberdayakan teman-teman dengan keterbatasan. Artinya di situ memang ada sebagian yang mengelola, Iya, bukan mengelola ya, yang pelaku di sana itu adalah teman-teman dari disabilitas. Terus Mas Wawan Tuli ya, Bu ya, Wawan yang- dan istrinya. Mungkin gurunya teman-teman di sini ya, bahasa Dari Sindo. isyarat. Terus Juga PSKS-nya ada ya, Bu ya. Kita PSKS-nya ada. ini relawan juga ya, Bu, relawan di sana juga. ya. Terus, Tagana. Nah, selain Bestie Cafe sebenarnya Kabupaten Wonosobo juga ada Difabel Mart. ya. Kita ya, numpang ya. iklan juga ya, karena Ah, memang itu adalah mohon didukung dari semua pihak. pihak dan juga sahabat Inspira tentunya. Difabel Mart itu adalah kita mencoba untuk apa ya, menyediakan, memfasilitasi teman-teman mereka untuk berkreasi. Jadi produk-produk mereka dari mulai makanan, dari mulai ada pijat juga. Kalau ini pijatnya bukan fisioterapi tapi pijat biasa dari teman-teman disabilitas netra. Nah, Pijat disediakan capek ya, tempatnya di shiatsu Kali gitu Anget ya. ya. Oh, Kali oke, Anget ya. dan kebetulan memang dulu difasilitasi juga dari Dinas Pariwisata. Oh, Kami mengucapkan terima iya, kasih. iya. Sudah difasilitasi di sana, teman-teman bisa berkreasi di sana. Dan sampai saat ini masih jalan ya. Ya. Ya, oke. Wow. Tuh, yang aku kalau tapi misalnya udah pernah main ke Difabel Difabel Mart. Mart. Dulu aku liputan ke sana. Enggak, kalau main doang nggak beli sih. Aku beli. Oh, beli. Gitu. Ya, oke. Kamu tuh susah terus kalah sama aku. Enggak, tapi tuh menyediakan paket lengkap nggak sih Iya, gitu iya, kan? iya. Karena kalau wisatawan yang di sana kan kalau capek ini ada pijatnya juga. terus Produk-produknya juga iya, ada. ada. Oleh-oleh, Tinggal apalagi cuman kan? enggak cuma Oleh-oleh ada makanan juga. aja, ada ini ya kaos, batik, batik. terus juga baju Iya. gitu kan. Iya ya. Bu, tapi kalau seandainya masyarakat nih pengen mencoba inovasi latih adiko.
kemana mereka harus mendaftar ataupun cara mendaftarnya gimana gitu? Ya mungkin menghubungi Dinsos dulu ya. Oke, lewat DM Instagram atau lewat mana? Atau lebih datang atau langsung DM Mas mungkin. Bima gitu Atau DM kan. Mas Bima. Beda cerita. Oh, beda. Nanti hubungi manajer saya gitu. Oke. Kami mengupayakan sih tetap harus datang ke kantor ya, karena artinya kalau ngobrol lewat sosial media itu kan kurang afdol gitu loh katanya. Jadi kalau bisa ngobrol langsung itu kan dari hati ke hati. Assessment ya. Jadi lebih komplit, komprehensif gitu loh. Apa yang memang kondisinya si anak, kemudian apa yang menjadi kendala dan sebagainya. Artinya tadi yang disebutkan Bu Kabid, di dalam proses untuk latihan layanan terapi latih adikku itu kan terprogram tuh. Nah, kita untuk memasukkan program itu tentu harus menyesuaikan dulu. Ini nanti akan dijadwalkan bagaimana, kemudian apa yang memang dia butuhkan itu untuk terapi apa-apanya kan kita harus identifikasi dulu melalui asesmen gitu loh. Oke. Seperti itu. Berarti mendingan lebih baik langsung datang ke Dinsos ya. Dan mampir ke Besti Cafe. Gitu. Intinya sih Kalau udah mampir di Besti Cafe bisa ngintip tempat terapinya kan gitu ya. Itu biar tahu gitu. Biar tahu Betul. gitu. Tapi memang harus dikomunikasikan sih biar tahu kebutuhannya jelas gitu. Karena mungkin setiap anak itu ya tadi bener disampaikan Mas Bima gitu ya. Beda-beda juga usianya juga mungkin dari segi usianya, kemudian juga kondisi yang memang sedang dialami seperti apa gitu. Betul banget. Wah, menarik banget ya. Iya. Pengen untuk terapi? Enggak, aku maunya ke Besti Cafe aja sih, mau makan. Oke, mau makan. Kalau kecet kan bisa. Oh, bisa. Bisa ya. Tapi Kecetet. enggak ya. Enggak Bu, enggak, jangan Jangan lah ya. ya. Sehat aja lah. Biarkan tetap subur. Iya. Iya, sehat. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Jadi Pesona Inspira jangan kemana-mana, tetap di Female Talks. Oke. Iya, Pesona Inspira kembali lagi barengan kita berdua dan dua narasumber yang kece badai tiada tara. Widih. Aku soalnya ini nih biar nanti aku kalau ke Besti Cafe ada yang Ada nemenin. diskonnya gitu. Butuh voucher dong. Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak soal latih adikku ya. Yes. Ya, salah satu inovasi dari Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Sentra Terpadu Kartini Temanggung nih, yang untuk memang diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas ya Mitul ya. Ibu mungkin ada Ini sebelum kita mungkin ke harapan mungkin ada yang apa ya kayak kendala atau mungkin kebutuhannya apa sih gitu. Masih butuhkan tadi masih ada kurang yang terapi bicara dan sebagainya gitu ya. Nah selain itu mungkin ada kendala atau mungkin apa sih yang sebenarnya masih dibutuhkan dari Dinas Sosial sendiri untuk latih adikku ini gitu. Ya kalau kendala kita paling pokok memang di SDM ya, karena tanpa SDM kan kita nggak jalan. Akhirnya kita sarprasnya sudah ada, karena SDM yang mengoperasikan kita nggak ada ilmunya ya. Kita juga tidak bisa serta-merta kita dilatih 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tiba-tiba kita bisa gitu kan, nanti malpraktik malah. Takutnya seperti itu. Memang harus dikerjakan oleh tenaga profesional. Dan memang untuk saat ini kendala dan permasalahannya di SDM. Oke, di SDMP-nya nambah gitu ya Bu ya kalau bisa. Pengennya ada Dan komplit gitu ya. komplit dari ketiga layanan yang kita sediakan, semuanya ada. Iya. Oke, siap. Komplit. Mas Bima mau menambahkan? Mungkin tantangan kita tadi mungkin kita cerita kita baru mulai merangkak gitu kan, harapannya bisa jalan, bisa lari gitu kan. Nah artinya apa yang menjadi tujuan kita dari latih adikku itu kan bisa mengakomodir kebutuhan dari masyarakat, khususnya adalah yang disabilitas berat itu. Tentu yang tadi Bu Kabid sampaikan, artinya ini menjadi sebuah fundamental yang memang SDM itu terapisnya itu komplit. Kemudian kita nanti mungkin bisa mengidentifikasi pemetaannya itu yang memang sudah yang memerlukan terapi dan juga yang membutuhkan dan juga apa yang memang sudah terprogram oleh kita itu bisa terpetakan dan bisa mereka mengalami semua gitu loh Mbak gitu. Jadi lebih ke tantangan kita di dalam
mengembangkan program ini. Oke. Dan tadi mungkin disebutkan juga artinya ada upaya jemput bola gitu kan. Nah, artinya kan itu juga surprise nanti ke depan juga kita harus ya kita mohon dukungan juga nanti dari semua pihak bisa mengembangkan ini. Syukur-syukur bisa melayani misalkan orang Dhuwur gitu ke Mojo Tengah gitu kan yang hujan-hujanan jauh harus mangku anake ke kota gitu kan. Itu pakai ojek, pakai motor cenglu gitu meneh Mbak. Kan artinya tidak perlu itu. Artinya kita dari yang timnya itu yang jemput bola ke sana itu kan mungkin jauh lebih mengenakan masyarakat gitu. Semoga bisa segera terwujud ya, Mita ya. Betul, ada SDM, ada surprise juga yang memang dibutuhkan gitu ya. Karena emang ya namanya disabilitas capek gitu, habis terapi harus naik ojek lagi, cenglu lagi sampai rumahnya jauh. Kayak habis terapi capek lagi gitu ya. Betul, tapi semoga sih sedikit banyak terapi ini memang bisa betul-betul membantu untuk masyarakat gitu. disabilitas. Oke, mungkin Ibu mau kasih harapan mungkin Bu. Harapan kami semoga layanan kami di Dinas Sosial PMD bisa diterima dengan baik oleh semua masyarakat, khususnya di PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan juga harapan kami untuk layanan kami itu bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi solusi bagi teman-teman PPKS dalam menyelesaikan permasalahan sosialnya. Oke, Mas Bima nih. Sama Mbak, seperti Bu Kabit, artinya semoga Dinsos PMD itu betul-betul hadir sesuai dengan tagline-nya itu kan, hadir betul di tengah-tengah masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan dan juga kendala masyarakat. Ya kita bersama untuk turut hadir di situ. Jadi bareng-bareng dengan masyarakat, apa yang kemudian masyarakat alami kita bisa berempati di situ dan memang ya karena muaranya goalsnya adalah keberfungsian sosial, artinya itu semoga bisa terwujud. Jadi sesuai dengan visi misi Bapak Bupati kita Pak Afif, tentunya terwujudnya Wonosobo yang maju, berdaya saing dan juga sejahtera gitu ya Bu. Nah, artinya bisa terwujud gitu. Wah, super sekali ya. Iya, kata-kata hari ini. Berdaya saing, maju dan sejahtera, jaya. Kayaknya enggak sih, emang sendiri sih. Iya. Oke. Ya, gitu Pelangi ya. Iya, jadi udah tahu kan. Sekarang udah ngerti kan. Ada Latih Adikku udah tahu ya. Adikku. Jadi aku pikir aku cuman taunya kantin atau cafe Besti aja. Ternyata di situ ada terapinya gitu dan baru di launching juga, sudah beroperasi juga tapi sesuai jadwal gitu. Iya, betul. Iya, dan ini salam juga buat Ibu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya. Ayalah Ibu Harti. Iya. Ini bikin inovasi yang keren ini juga pastinya kan. Betul. Semoga ini selalu sukses untuk Dinsos PMD bisa melayani masyarakat, bisa mengcover yang membutuhkan lah pastinya. Iya, betul. Dan semoga selalu sehat ya Mas Bima, Bu Heni gitu. Kayaknya sibuk banget ya. Sibuk banget ya emang. Kayaknya jadwal saya ini juga kalah padat sama mereka gitu. Jadwal apa mohon maaf Ibu? Jadwal siaran. Iya kan? Iya, dan MC juga ya. Oke, Pesona Inspira, terima kasih sekali yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Ya, Mas Bima terima kasih banyak, dan Bu Heni juga terima kasih. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang kebetulan belum bisa kami jawab hari ini, tenang aja, tetap kita tampung ya. Oke, akhirnya kalau gitu kayaknya sih aku sebenarnya belum ingin udahan ya. Tapi karena memang waktu yang memisahkan kita. Mungkin kita bisa next ngobrol-ngobrol lagi nih. Mas Bima kayaknya punya banyak sekali permasalahan sosial ya. Permasalahan diri sendiri. Jadi kita mungkin ngobrol-ngobrol sama dinas sosial ya. Kapan-kapan kita undang lagi ya Ibu. Mas jangan Bima. bosan-bosan pastinya. Siap gerak. Ya kan juga masih ada cuak sih. Oh iya. Nanti mungkin Bu Kadis juga bisa mampir ke sini ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pesona Inspira yang sudah mendengarkan kita malam hari ini, dan terima kasih juga untuk narasumber keren kita malam hari ini. Pokoknya Pesona Inspira happy terus, sehat terus.
Ya, sehat terus dan jangan lupa juga kita juga harus setara dengan disabilitas ya. Iya. Kita harus selalu ada juga. Kita juga pokoknya kita sebagai masyarakat ini turut mensupport setidaknya. Ya, oke. Dan akhirnya saya Pelangi pamit. Saya Mita dan narasumber juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.